Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah bertemu lagi di pagi hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10. Baik, pertama-tama sebelum memulai pelajaran ini, mari kita membacakan doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baik, untuk membaca doa silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan kepada saudara Septian untuk membaca doa. Sebelum mulai belajar, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca di dalam hati, tundukkan kepala, dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada saudara Septian selaku ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan mencatat kehadiran ya. Saudara Septian, Hadir. Randy, Sihabudin, Dapin, Evan. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek dulu kelas ya. Tolong bangkunya silakan dirapikan dulu sesuai kelompok masing-masing. Tempat duduknya dirapikan. Kalau ada sampah di sebelahnya tolong dirapikan dulu, sampahnya disimpan dulu. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Tolong dipimpin oleh saudari Sinda Aulia ke depan. Baik anak-anak, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dengan judul materi yaitu pesan pokok Quran surat Al-Isra ayat 32 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu ya yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, Bapak ada pertanyaan dulu ya sedikit. Yang pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang ayat Quran surat Al-Isra ayat 32 yang melarang mendekati zina? Lalu apa maknanya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Silakan Cindy, apa? Ayat 32 surat Al-Isra dalam Al-Quran berisi larangan mendekati zina karena merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maknanya dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya taat pada perintah Allah, menjauhi perbuatan keji dan membangun masyarakat yang lebih baik. Baik, terima kasih ya. Itu tentang maknanya dalam kehidupan sehari tentang dari Quran Al-Isra ayat 32. Coba tepuk tangan untuk saudara sini. Lalu Bapak akan memberikan pertanyaan yang kedua. Menurutmu mengapa Al-Quran tidak hanya melarang zina tetapi juga mendekatinya? Apa dampaknya jika seseorang terlalu dekat dengan pergaulan bebas? Ada yang tahu? Silakan saudari Rista. Al-Quran melarang zina dan mendekatinya karena beberapa alasan. Alasan larangan: 1. Zina merusak kesucian dan kehormatan individu dan masyarakat. 2. Hubungan seksual di luar nikah meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seksual. 5. Merusak hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat. 6. Meningkatkan risiko ketergantungan seksual dan kecanduan. 7. Pengaruh buruk pada anak. Baik, tepuk tangan untuk saudari Rista. Baik,
Baik, itu sedikit ya pertanyaan sebelum ke materi. Jadi ada pertanyaan dulu supaya kalian bisa mengenal dari materi tentang pesan pokok Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan hadis tentang larangan perbuatan bebas dan perbuatan zina. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita itu akan menggunakan pembelajaran dengan menggunakan model, yaitu model DBL. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu memahami isi Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan hadis tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menyadari dampak buruk pergaulan bebas dan zina bagi diri sendiri dan masyarakat. Lalu tujuan pembelajaran yang terakhir, yang keempat, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai agama dan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Lalu yang selanjutnya, isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, petunjuk untuk berhati-hati dan menjaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. Itu isi kandungan surat Al-Isra yang pertama. Yang kedua, Quran isi kandungannya yaitu laki-laki dan perempuan harus memelihara diri saat berinteraksi. Yang ketiga, kandungan yang ketiga, larangan mendekati zina apalagi melakukannya. Yang keempat, setiap larangan Allah Subhanahu wa taala mengandung alasan di baliknya. Yang kelima, isi kandungan yang kelima, pergaulan bebas dapat mendatangkan kerugian besar. Yang keenam, setiap aturan Allah Subhanahu wa taala harus direnungkan untuk menjadi pembelajaran dan diterapkan. Nah, itu ya isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang selanjutnya Bapak akan menayangkan dulu video ya. Tolong kalian disimak oleh kalian. Coba disimak ya baik-baik video ini. Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit para remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Hal ini disebabkan karena tidak ada batas dalam bergaul. Selain itu, pergaulan bebas juga didukung oleh arus modernisasi yang telah mengglobal dan lemahnya benteng keimanan seseorang yang mengakibatkan masuknya budaya asing tanpa penyeleksian yang ketat. Begitu banyak dampak negatif. Nah itu ya video tentang surat Quran Surat Al-Isra. Yang selanjutnya kita akan membagi dulu kelompok ya. Bapak akan membagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1 yang ini 3 orang, kelompok kedua yang ini Nia sama Halda dan Desita. Yang kelompok yang ketiga yang laki-laki semuanya. Jadi untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok ini, jadi gaya belajarnya itu auditori visual, yaitu berupa pembelajaran tentang pesan pokok Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan hadis yang terkait, lalu simpulkan dari penayangan video tersebut, video yang barusan ya. Yang kelompok 2, untuk kelompok ini gaya belajarnya itu gaya belajar visual, yaitu diberikan berbagai gambar sikap untuk dikaitkan dengan pesan pokok Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan hadis yang terkait. Untuk sumber belajarnya bisa dari buku teks, buku PAI,
atau lewat media sosial atau internet. Lalu kalian simpulkan dari gambar tersebut. Untuk kelompok 3 yaitu dengan gaya belajar kinestetik, yaitu diberikan sebuah permainan, yaitu permainan yang bernama make the match, yaitu mencocokkan atau memasangkan. Video ya, Bapak akan dulu link video ya ke kelompok 1. Bapak kirim dulu ya ke Rista ya, lewat via WA. Udah dikirim ada. Nah, nanti di kelompok 1 ditonton videonya dari link tersebut. Nanti tugasnya tadi sudah lupa simpulkan di penayangan video tersebut. Untuk video kedua, Bapak akan memberikan tentang sumber gambar. Silakan analisis ya gambar ini oleh kelompok 2. Untuk kelompok 3 yaitu kinestetik ya, memasangkan. Ini Bapak akan memberikan ininya ya untuk mencocokkan atau memasangkannya. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Nanti silakan presentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti presentasikan oleh masing-masing perwakilan dari kelompok 1 atau 2 atau kelompok 3. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Dan beres. Ini kelompok 3 beres. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 silahkan paparkan atau presentasikan hasil kerja kelompok kalian mulai dari kelompok 1. Silahkan untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan kesimpulan dari menyimak video yang diberikan guru. Larangan mendekati zina, baik dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 maupun dalam hadis Nabi SAW, kita diajarkan untuk menjauhi semua langkah yang bisa menuntun pada perbuatan tersebut. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu ya. Mungkin kalian dapat dipahami ya dari kelompok 1. Silakan yang selanjutnya presentasikan hasil pembelajaran dari kelompok 2. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kinerja kami. Jadi, pergaulan bebas dan zina memiliki dampak yang sangat negatif, baik secara individu, sosial maupun spiritual. Kesimpulannya adalah pergaulan bebas dan zina memiliki dampak yang sangat merugikan baik bagi individu yang terlibat maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hidup bukan untuk sekadar mengikuti nafsu, tapi untuk menjaga kehormatan dan martabat diri serta orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari kesucian hati, bukan dari pergaulan yang banyak mengarah pada kehancuran. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik ya, terima kasih. Tadi dari kelompok 1, kelompok 2,
kelompok 3 sudah beres mempresentasikan hasil kerjanya. Lalu yang selanjutnya yang terakhir, mari kita simpulkan pembelajaran apa yang kita pelajari hari ini. Coba kalian dibacakan bersama-sama kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan dibaca. Baik ya, ini dari kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Yang selanjutnya kita berrefleksi ya apa yang telah pelajari kita hari ini. Yang pertama, bagaimana kamu bisa menghindari hal-hal yang dapat mendekatkanmu pada jinah dalam kehidupan sehari-hari? Tahu nggak? Silakan, Randy. Menutup aurat dan menjaga pandangan, tidak berkhawat, menyendiri atau memisahkan diri dari orang lain seperti berdoa dengan lawan jenis. Itu ya, terima kasih Pak Randy. Yang terakhir, apakah kalian merasa bahwa media sosial dapat mempengaruhi pergaulan bebas di kalangan remaja? Bagaimana cara kamu menghadapinya? Dia yang tahu. Silakan, Pak Septian. Ya, media sosial dapat mempengaruhi pergaulan bebas di kalangan remaja seperti positif, ingatakan orang tua, mendekatkan diri dengan agama. Baik, itu ya sepintas apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik untuk kalian untuk Bapak sendiri. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir kita untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang yaitu masih larangan pergaulan bebas dan zina, yaitu pada Quran surat An-Nur ayat 2 dan hadis yang terkait. Itu ya yang akan kita pelajari di minggu depan. Kita akan membahas tentang Quran surat An-Nur. Yang terakhir sekarang silakan membaca doa untuk selesainya pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk saudara Septian membacakan doa sebelum kalian keluar kelas. Setelah belajar doa majlis, Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.